Halo teman-teman, pada video kali ini aku akan menganalisis dan membuktikan pendapat dari Herman J. Waluyo, yaitu pada karya Amir Hamzah, Chairil Anwar, dan Sutarji Kazom Bakri. Nah, dengan membuktikan hal tersebut, kita akan membedakan puisi dari ketiga pengarang tadi, yang mana untuk memperkuat pembuktian tersebut, aku akan mengambil 2 puisi tiap-tiap pengarang. Untuk itu, tonton terus ya. Nah, teman-teman, langsung saja ke pembahasan pertama. Kita akan menganalisis 2 puisi karya Amir Hamzah yang berjudul Cempaka dan Naik-Naik. Puisi yang pertama yaitu Cempaka, karangan Amir Hamzah, di mana dalam puisi ini yang pertama objek utamanya yaitu seorang wanita, karena dalam puisi tersebut menceritakan rasa kagum terhadap seorang wanita. Yang kedua, tema pada puisi ini adalah cintanya terhadap sang pujaan hati. Puisi yang berjudul Cempaka ini menjelaskan tentang bunga cempaka yang harum dan berwarna putih. Si penyair menyatakan aduhai rasanya kagum kepada wanita. Penglipur lara si penyair ketika memikirkan wanita tersebut. Susah melakukan perbuatan apa. Hilang lenyap rasanya ketika memikirkan wanita tersebut, karena rasa cinta yang terlalu dalam terhadap objek dalam puisi. Ketiga, nada. Sikap sang penyair tersebut adalah bahagia. Lantas kebahagiaan perasaan tersebut ia komunikasikan juga dengan pembaca, dengan diibaratkan bunga cempaka yang harum sekali. Nada puisi Cempaka adalah senang bahagia yang terdapat pada bait pertama, yaitu Cempaka, aduhai bunga pelipur lara, tempat cinta duduk bersemayam, sampaikan pelukku wahai kusuma, pada dinda di setiap malam. Yang keempat, rasa. Cempaka aduhai penglipur lara, dan sungguh pelik bunga Kamboja. Dari penjelasan tersebut menggambarkan rasa rindu seorang penyair untuk seorang wanita, dan rasa rindu penyair menggambarkan rasa rindu tersebut diibaratkan bunga cempaka dan Kamboja yang bunganya harum. Yang terakhir, amanat. Amanat dalam puisi Cempaka ini adalah ingin memberi tahu perasaan yang dialami terhadap sang pujaan hatinya kepada pembaca, supaya pembaca mengetahui bahwa bunga cempaka dan bunga Kamboja hampir sama dan berbau harum. Yang kedua, kita akan menganalisis puisi Naik-Naik karya Amir Hamzah. Objek dalam puisi ini adalah roh atau dewa. Tiada berharap, tiada ku minta, jauh dunia di sisi dewa. Tidak berkeinginan, tidak mengharapkan, sesuatu jauh dari dunia di sisi dewa. Jauh tidak mendekati, dengan bumi di sisi samping dewa. Diibaratkan roh yang dianggap dipercaya sebagai makhluk halus yang berkuasa atas semesta. Yang kedua, tema. Tema dalam puisi ini adalah doa kepada dewa. Seperti kutipan bertiup badai merentak topan. Larikan daku, hembuskan badan. Tepukkan dagu ke puncak tinggi. Menggigit dagu ke lengkung pelangi. Bait pertama menggambarkan sebuah contoh cobaan yang menghembuskan, dan dalam kutipan di atas kalimat bertiup badai merontak topan angin kencang yang menyertai cuaca buruk sehingga menyetarakan kaki dan menggambarkan suasana cobaan yang meninggalkan bekas. Yang ketiga, nada. Nada dalam puisi ini adalah perasaan gundah gelisah. Lantas kegundahan dan kegelisahannya ia gambarkan pula kepada sang pembaca dengan diharapkan bertiup badai merentak topan. Selanjutnya ada rasa. Rasa pada puisi ini adalah emosi yang naik turun oleh seorang penyair yang menggambarkan cobaan yang menghembuskan perasaan seseorang. Tokoh atau penulis yang di dalamnya terdapat rasa gundah gelisah. Yang terakhir ada amanat. Dalam puisi ini, amanatnya adalah bahwa pada diri seseorang pasti akan merasakan yang namanya cobaan dan harus tegar dalam menghadapinya. Selanjutnya, kita akan menganalisis 2 puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Hampah dan Di Masjid. Yang pertama, kita akan menganalisis puisi Hampa karya Chairil Anwar. Yang pertama ada tema. Tema pada puisi Hampa ini adalah menceritakan tentang rasa kesepian dalam menanti wanita impiannya. Terlihat pada kutipan berikut. Sepi di luar, sepi menekan mendesak. Lurus kaku
pepohonan tak bergerak sampai ke puncak. Sepi semangat tak berkuasa melepas renggut. Segala menanti-nanti. Yang kedua ada nada. Nada dalam puisi hampa ini adalah nada mencengangkan yang disebabkan oleh kesepiannya. Ketiga ada rasa. Perasaan dalam puisi hampa ini adalah rasa yang diekspresikan oleh si penyair adalah perasaan yang sedih. Kesedihan yang dialaminya akibat kesepiannya yang diakibatkan oleh menanti seorang wanita yang bernama Sri, yaitu sang pujaan hatinya. Yang terakhir amanat. Amanat yang terkandung dalam puisi hampa ini adalah kesetiaan seseorang yang menanti dan menunggu seseorang yang ia sayangi. Meskipun ia lelah dan ingin menyerah, namun ia harus percaya bahwa cinta indah akan datang tepat waktunya. Yang kedua, kita akan menganalisis puisi di masjid, karya Khairil Anwar. Yang pertama ada tema. Tema dalam puisi ini membicarakan tentang Tuhan. Yang kedua nada. Nada dalam puisi di masjid adalah nada yang mengeluh, seperti pada kutipan berikut. Bersimpuh peluh diri yang tak bisa diperkuda. Yang ketiga ada rasa. Perasaan yang dialami si penyair dalam puisi ini adalah penyesalan. Berikut kutipannya. Binasa membinasa, satu menista lain gila. Yang terakhir ada amanat. Amanat yang terkandung di dalamnya, kita terkadang lupa dengan Tuhan, lupa akan kewajiban kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Lupa akan menyerukan namanya. Terkadang Tuhan rindu dengan seruan yang keluar dari bibir manis kita. Dalam puisi ini banyak pelajaran yang kita ambil. Yang pertama, kita harus percaya, berusaha bahwa Tuhan selalu ada dimanapun kita berada. Nah, terakhir kita akan menganalisis puisi Sutarji Karjombahri yang berjudul Oh dan Tapi. Pertama, kita akan menganalisis puisi yang berjudul Oh, karya Sutarji Karjombahri. Yang pertama ada tema. Tema yang terdapat pada puisi Oh ini adalah kebimbangan seseorang yang sedang berduka dan rasa resah karena mencari sosok Tuhan. Sosok Tuhan tersebut mau mengenal Tuhan lebih jauh, karena dia merasa ragu terhadap keyakinannya, namun pencariannya terasa sia-sia. Maka sang tokoh pun merasa was-was. Yang kedua ada nada. Nada pada puisi ini menggunakan persuasif, sebab penyair ingin mendengarkan puisi tersebut untuk sama-sama merasakan apa yang penyair rasakan, yakni melalui kata duhai. Yang ketiga rasa. Rasa atau emosional adalah sentuhan perasaan penulisannya dalam bentuk kepuasan, keheranan, dan kemarahan. Rasa yang hendak ditunjukkan penulis pada puisi Oh ini adalah rasa kebimbangan yang menanda dirinya. Yang keempat ada amanat. Amanat dalam puisi Oh adalah seseorang manusia harus selalu berusaha dalam menjalankan baik buruknya kehidupan di dunia. Dan setelah itu menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang selanjutnya puisi Tapi, karya Sutarji Karjombahri, adalah hubungan seseorang hamba dengan Tuhannya. Hal ini dapat dilihat dari bagian baris. Terdapat dalam puisi ini contohnya pada bagian pertama, yaitu Aku bawakan bunga kepadamu. Kata bunga merupakan makna konotasi karena seseorang hamba tidak akan membawa hal demikian saat menghadap Sang Pencipta. Sama dengan kata arwah, resah, darah, mimpi, mayat, dan duka yang terletak pada baris berikutnya. Sedangkan bilang pada puisi merupakan makna konotasi dari firman, karena Tuhan biasanya menggunakan kata firman. Yang kedua ada nada. Nada pada puisi ini adalah persuasif, karena sang penyair ingin semua pembacanya atau pendengar puisi ini dapat sama-sama merasakan apa yang ia rasakan. Ketiga ada rasa. Rasa yang digunakan pada puisi ini yakni rasa yang menggebu, ingin bertemu dengan firman atau Tuhan, Sang Pencipta. Terakhir ada amanat. Pesan moral yang terkandung yang kita dapat dalam puisi ini yakni derajat manusia tidaklah tinggi di hadapan Tuhan apabila manusia tersebut menyombongkan segala sesuatu yang ia punya. Dengan kata lain, manusia tidak boleh merasakan dirinya lebih tinggi dari orang lain, karena di atas langit masih ada langit. Hakikatnya, manusia kelak akan kembali pada Tuhan. Oleh karena itu,
kita sebagai manusia hanya dapat meminta dan memohon kepadanya karena tiada lagi tempat memohon meminta selain Tuhan. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya ialah benar puisi Amir Hamzah memiliki unsur keindahan dan manfaat, sedangkan puisi Chairil Anwar hanya memiliki unsur manfaat, dan puisi Sutarji Kajom Bakri hanya memiliki unsur keindahan.